Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil merelokasi warga terdampak 2 dusun dari 2 desa yang ada di Kecamatan Rejoso atas adanya pembangunan bendungan Semantok. Kerja keras pemerintah Kabupaten Nganjuk tentu perlu diapresiasi, dan saat ini secara bertahap pemerintah daerah melalui Dinas Perkim mulai melakukan pemenuhan fasilitas umum sebagai pendukung berdirinya sebuah kawasan tempat tinggal baru yang representatif bagi warga terdampak Semantok. Yang menjadi PR besar bagi Pemda Nganjuk adalah mempercepat penyelesaian administrasi sertifikat tanah hak milik bagi warga yang menempati lahan tersebut. Kegelisahan warga untuk mendapatkan sertifikat hak milik tersebut dirasakan oleh Sukir Kamitwo, Dusun Kedung Noyo, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso. Begitu juga Wakidi, Ketua RT warga Dusun Kedung Pingit, Desa Sambikerep, yang juga sebagai warga yang menempati relokasi tersebut. Kepala Desa Sambikerep, Agus Johanoko, juga merasakan keresahan warganya yang belum mendapat kejelasan akan sertifikat itu. Ya jelas harapan dari saya pribadi dan juga itu permintaan dari semua warga, memang ada istilah janji yang nantinya di sini bisa bersertifikat, dan itu pun sangat-sangat diharapkan kepada masyarakat kapan keluar gitu Pak. Iya. Janji dari pemerintah sendiri sebenarnya berapa bulan Pak? Sampai kalau masalah jangka waktu enggak, cuman kan bisa sertifikat cuma dalam proses. Oh gitu ya. Betul. Harapannya tentang sertifikat setelah ada pemindahan ini gimana Pak? Segera dikeluarkan. Segera dikeluarkan Pak ya. Biar tenang gitu ya. Iya. Nah, tapi dari pemerintah juga sudah menjanjikan Pak nggih? Sudah. Nah, harapan lain Pak, mungkin jalan atau fasilitas umum. Yang penting jalan Pak, pasti jalan. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa warga yang direlokasi itu memang wajib mendapatkan sertifikat tanah yang ditempati warga itu. Sehingga ketika ini masih dalam proses, kami warga ini sepakat untuk menunggu. Kemarin ada janji 1 tahun untuk pembuatan sertifikat ini, sehingga sampai sekarang warga ini sangat mengharap sertifikat ini bisa terselesaikan. Agus Suryanedi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Nganjuk, sebagai leading sektor dalam pelaksanaan relokasi warga Semantok, sangat memaklumi kegelisahan warga terdampak. Dinas Perkim di Semantok mengintervensi pembangunan PSU yang terdiri dari pemadatan jalan total seluas yang ditempati untuk warga Kedung Noyo dan Kedung Pingit, dan juga drainase baik itu yang depan, tengah maupun melingkar, sehingga nanti dimungkinkan hujan tidak terjadi banjir walaupun debit air luar biasa besar. Lalu juga ada water torrent dan juga jaringannya. Jadi di sana kita sediain itu, termasuk juga kami berhubungan dengan PLN untuk memasang jaringan masuk, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Dan pembangunan PSU yang di sana insya Allah ini tinggal paping saja. Jadi nanti dimungkinkan anggaran di 2023 di perubahan anggaran kita upayakan untuk pemappingan. Ya, ini ada permintaan dari kedua kepala desa Pak, menanyakan tentang sertifikat, gimana perkembangannya Pak? Iya, jadi proses sertifikat itu tentunya sudah paling akhir. Nah, ketika tugas fungsi itu berpindah ke kami di Januari 2022, kami langsung mengakselerasi administrasi TMKH. Apa-apa yang kurang itu kita cukupi, dan alhamdulillah kita semua sudah cukupi itu, mulai dari IPPKH, lalu pertek yang dulu mati, dan juga ini sudah kita hidupkan, sudah ada perpanjangan pertek, dan juga rekomendasi gubernur untuk tanah yang ada di Bontowoso.
tentunya syarat untuk TMKH itu adalah selain syarat administrasi yang kami sebutkan tadi, itu clean and clear ketersediaan tanah pengganti yang ada di Bondowoso. Nah, tentunya yang mengurus clean and clear ini kami harapkan nanti dari personel Bapeda untuk menyelesaikan ini, dikarenakan apa? 4 tahun yang lalu itu pembelian secara teknis ditangani oleh Bapeda, sehingga pelepasan dari letter C yang dalam hal ini oleh kepala desa itu tentunya dari Bapeda, sehingga nanti selesai berapa dari Bapeda itu kami lanjutkan. Nah, untuk percepatan TMKH, jadi kita bentuk tim sehingga Dinas Perkim tidak berdiri sendiri, ada Bapeda, ada asisten pemerintahan, asisten Ebang. Nah, ini semua untuk menangani percepatan TMKH, termasuk juga clean and clear lahan yang ada di Bondowoso. Dan sekaligus pada forum ini kami mengharapkan teman-teman dari Bapeda ini untuk mensegerakan sehingga kami bisa memproses selanjutnya TMKH. TMKH ini untuk yang di Bondowoso itu tanah 1,3 hektar. Di sini di Semantok itu 1 hektar. Sehingga yang di sini 39,7, yang di Bondowoso minimal itu 55 hektar itu harus dalam keadaan clean and clear. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini perlu mendapat apresiasi karena menurutnya saat ini pemerintah daerah sudah berusaha menyelesaikan sertifikat hak milik atas lahan relokasi tersebut secepatnya. Dari Nganjuk, Bagus Radian melaporkan.